Di jantung kota Blitar, sebuah nama terukir dalam sunyi, Gria Kauman Asri. Dulunya, ia hanyalah hamparan tanah yang berbisik pada angin. Sebidang kanvas kosong di utara gemuruh pasar hewan Timoro yang tak pernah tidur. Dan di antara pelukan hijau persawahan yang menyejukkan jiwa, sebuah mimpi yang bersemi di tahun 2009. Para pekerja seperti semut-semut perkasa, merajut asa di tanah yang berdebu. Setiap bata adalah doa, setiap adukan semen adalah harapan. Dari rahim bumi, perlahan namun pasti, lahirlah rumah-rumah. Bukan istana, bukan pula gubuk reot, cukup untuk melingkupi impian, cukup untuk menyandarkan lelah. 6 kali 12 meter, sebuah ukuran yang sederhana, namun siap menjadi saksi bisu ribuan cerita. Tahun 2009, gerbang Gria Kauman Asri terbuka. Satu persatu penghuni mulai berdatangan. Mereka datang dari berbagai penjuru, membawa serta logat yang berbeda, tradisi yang beragam, dan keyakinan yang mungkin tak sama. Mulanya hanya ada senyum tipis yang tersungging saat berpapasan, sebuah isyarat perkenalan yang masih malu-malu. Mereka adalah kumpulan individu, belum sebuah keluarga. Namun, di antara senyap itu, ada 5 pionir, 5 jiwa pertama yang berani menjejakkan kaki. Pak Andri, Pak Edi, Pak Indra, Pak Bayu, dan Pak Ashari. Mereka adalah saksi bisu dari hari-hari pertama, dari sebuah komunitas yang masih berbentuk embrio, menanti sentuhan takdir untuk menjadi utuh. Masalah penghuni perumahan ini, yang pertama itu yang bertempat tinggal di sini adalah Pak Bayu. Pak Bayu Susi, itu di selatannya Pak Andri. Lalu kemudian yang kedua itu Pak Andri datang. Pak Andri datang, beberapa hari kemudian saya datang. Lalu beberapa hari juga hampir bersamaan, kemudian Pak Indra dokter hewan itu. Seiring waktu, rumah-rumah terisi dan Gria Kauman Asri mulai bernafas. Dari sekedar tetangga, mereka mulai menjadi lebih dari itu. Tantangan datang, tentu saja. Lingkungan yang masih terbuka, keamanan yang perlu dijaga. Tapi semangat komunal mulai menyala. Gotong royong menjadi mantra, dan iuran bersama menjadi wujud kepedulian. Nah, cerita pada waktu itu memang semua ini masih ada yang sudah berbentuk rumah, ada yang masih tanah, ada yang masih setengah dibangun, sehingga ya suasananya seperti itulah. Yang jelas kondisi udaranya sangat panas. Itu gambaran sekilas awal, jalannya masih tanah. Tapi bagaimanapun juga mungkin kami ini juga ingin segera lepas, bisa menempati rumahnya sendiri. Nah, akhirnya kita memberanikan diri untuk sedikit banyak itu berpikir ke depan, lebih baik dengan kondisi yang ada ini kita bangun bersama. Dan seperti setiap pemukiman yang baik, kami membutuhkan seorang penjaga. Satpam pertama kami, Widodo, adalah sosok yang tak biasa. Dengan iuran keamanan Rp15.000 di awal, mungkin ia tak hanya menjaga keamanan, tapi juga diam-diam melatih tendangan mautnya. Dan kini, Mas Widodo telah menjadi atlet Muay Thai. Pertama, perumahan di sini waktu kami tinggal di sini belum ada penjaga malam ataupun belum ada satpam. Yang ada itu tiap malam adalah
petani-petani yang mengalirkan air lewat selokan di depan itu, mereka ngobrol di pojok-pojok. Itu mereka ikut juga mengawasi. Lalu kami berpikir juga bagaimana pengadaan tenaga penjaga malam. Yang pertama waktu itu yang namanya Mas Widodo. Nah, Mas Widodo itu selang beberapa waktu kemudian meninggalkan lokasi kami, izin tidak lagi menjaga, kemudian digantikan dengan Pak Purwanto. Kemudian juga meninggalkan kampung, digantikan oleh Pak kalau saya mengatakan anak masih muda itu Pak Yoyon ya, Yoyon atau Yono itu waktu itu posnya masih di tengah sini. Lalu kemudian posnya ada juga yang di depan, itu sejak Pak Yono itu. Setelah Yoyon kemudian datang penjaga malam baru, yaitu Dian Bekti, Bim sampai dengan sekarang di pos depan itu. Yang pertama itu Mas Widodo ya, orangnya kan berani, karena dia kan pendekar pencador, jadi sekarang kan jadi pelatih petinju ya, jadi orangnya pemberani, kecil tapi pemberani. Lainan dengan yang berikutnya itu Pak Pur, badannya besar gitu, tapi kalau ada apa ngajak Pak RT. Kemudian berikutnya itu ini proporsional seimbang, namanya Mas Yoyon, tinggi besar gitu, pemberani juga, itu juga lama di sini sampai pada akhirnya warga sini tuh karena dia menikah ya, diantar sama-sama ke sana. Terakhir itu hari ini kan Mas Bim ya agak diem, jadi dia bicara seperlunya, dia lebih menyukai hewan terutama kucing yang malam-malam itu. Nah, dikasih makan, dia menyisihkan uangnya untuk beli makan kucing. Terus mungkin kalau dia punya makanan nasi kotak dari warga, kemudian disisihkan untuk kasih kucing. Selain itu dia juga care banget sama anak-anak kecil, Mas Bim itu. Dan kalau semua keterlibatannya kepada masyarakat, semua peduli semuanya, peduli. Itu mungkin Mbak. Dari pos kamling bambu yang reot, semangat kebersamaan ini membuahkan hasil. Pada tahun 2023, berkat dana RT keren dari pemerintah Kota Blitar, serta sentuhan arsitektur salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, berdirilah pos kamling permanen yang gagah, lengkap dengan gudang di sampingnya. Ia menjadi simbol bahwa dari kesederhanaan kita bisa membangun kemegahan. Menarik nih, saat satpamnya tuh Pak Widodo, kan kita tuh pernah kejadian kemalingan 3 kali malah. 3 kali. Karena di sebelah utara sini itu dulu belum ada pagarnya. Nah, kemudian dari kejadian itu kita kumpul di rumah saya, warga-warga kumpul, bagaimana kita bikin pos kamling. Maka didirikannya pos kamling dari bambu. Bambunya kita ambil bambu betung yang kuat, kokoh itu. Itu pun juga bertahap. Setelah jadi bentuknya, kemudian kan kurang indah ya, kasih plafon dari bambu yang seperti batik itu, belakangnya dikasih banner seperti joglo. Jadi saat itu pos kamling kita itu ikonik, jadi bisa terkenal sampai satu Kota Blitar. Ini pos kamling di apik menan begitu. Nah, kemudian ada program dari pemerintah kota tahun 2022 kalau nggak salah ya, itu ada program RT keren, kita ajukan untuk membuat pos kamling yang permanen seperti ini. Jadi ini kalau pos kamling yang lama itu mempunyai nilai sejarah atau historis yang tidak pernah tidak bisa dilupakan, karena itu bentuk gotong royong masyarakat. Masalah pagar pembatas. Awalnya, Gria Kauman Asri layaknya rumah tanpa dinding, terbuka bagi siapa saja. Namun warga bersepakat, developer pun mendengar, dan terpasanglah pagar di sisi utara. Di sisi timur, kebaikan datang dari pembangunan Autis Center pemerintah Kota Blitar di tahun 2017. Temboknya kokoh, menjadi benteng alami yang menjaga mimpi-mimpi kami. Ini tadi kaitannya dengan pos kamling yang tadi ya. Pagar utara itu juga tadinya kan tidak ada pagar itu.
langsung sawah. Kemudian jagung-jagung, indah sekali sebenarnya kalau siang hari, tapi kalau malam berbahaya, tiba-tiba muncul sesuatu kita nggak anu. Kemudian kita rapat bersamaan dengan membangun pos kamling yang lama itu, ya kita rapat. Ini kan pagar fasilitas dari perumahan ya Mbak Vita ya. Kemudian kita ajukan ke kelurahan, bertemu dengan pengembang, akhirnya terbentuk atau dibangun pagar utara. Tadinya tidak pakai kawat BRC seperti ini, tadinya kawat berduri. Nah, kawat BRC seperti ini itu ketika ada program RT Keren yang tahap kedua, maka diganti yang ini lebih indah, dikasih lampu-lampu. Terus kalau yang pagar sebelah timur itu kita tuh nggak punya pagar sebenarnya, kita nunut itu. Ya kita harus akui, kita nunut. Jadi pagar timur itu pagarnya kan miliknya Auti Center. Nah, jadi akhirnya tertutup juga. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya, akhirnya perumahan ini menjadi one gate system gitu. Jadi aman, satu pintu. Kebutuhan spiritual pun tak luput dari perhatian. Awalnya sebuah rumah kosong di Blok AC menjelma menjadi ruang suci sementara, tempat doa-doa dipanjatkan, tempat hati-hati menyatu dalam damai. Lalu di tahun 2012, sebuah berkah datang dari Haji Solihin berupa wakaf yang mengukir sejarah. Dari sumbangan donatur dan juga swadaya warga, berdirilah Musola Gria Kauman Asri yang menjadi mercusuar spiritual bagi seluruh penghuni. Perumahan kita itu kan dalam gambar maketnya itu kan ada musolanya. Musolanya yang sekarang harusnya di depannya rumahnya Pak Sukma itu di Blok AA. Namun demikian ternyata tidak punya. Nah, setelah kita sama warga pada saat sholat taraweh bingung. Kalau sholat fardu mungkin ada yang di rumah, ada yang ikut di masjid sebelah atau di masjid jami alun-alun. Pada akhirnya ada rumah kosong di depan rumah saya. Itu rumahnya Bu Sri Sundari sebelah sana itu kita gunakan, kita pinjam, kita bersihkan. Saya masih ingat saat itu masih ada Pak Agus Susanto, terus masih ada Pak Yudi. Jadi orang-orang lama masih ada di sini. Nah itu kita pinjam. Kira-kira kita gunakan 1 tahun, Mbak. Kemudian yang punya rumah dipakai. Oke, kita pindah. Kita kasihkan lagi. Akhirnya ada rumah lagi yang sekarang jadi miliknya Pak Makin. Nah, di situ kita ngadakan ibadah itu atau sholat berjamaah itu sekitar 6 bulan mungkin. 6 bulan, kemudian diminta lagi. Kan karena mau dipakai oleh Pak Makin mau pindah ke sini. Nah, di tengah-tengah perjalanannya ketika saya itu hari raya itu badan di rumah Pak Haji Solikin. Akhirnya warga kita kumpulkan dari modal 300.000. Dari modal 300.000 sama saya masih ingat dikasih pasir sama Pak Ardi, ya, kasih pasir beberapa mungkin separuh truk lah. Dia kan barusan bangun, terus kemudian sisa dikasihkan kepada musola. 300.000 kalau nggak salah dari uangnya Pak Brian, orang yang ngontrak di sini. Akhirnya jadilah musola yang kita tahu atau kita tempati bersama-sama. Dari sekumpulan individu, kami tumbuh menjadi komunitas. Pada tahun 2014, sebuah tonggak penting ditancapkan, pembentukan rukun tetangga. Dari ikut RT tetangga, kini mandiri, menjadi RT 4 RW 9. Pak Andri, Pak Asari, Pak Rohman, Pak Santo, nama-nama ini menjadi nahkoda mengarungi bahtera kebersamaan. Dulunya kan dari 5 orang pertama yang menempati sini, kita itu masih gabung kepada RT 2 RW 9 di tempatnya Pak Agung itu. Nah, kemudian setiap kali ada problematika administrasi atau problematika sosial masyarakat, kita selalu konsentrasi ke sana. Pelan-pelan penduduk mulai banyak, warga mulai banyak, namun kita belum bisa membentuk RT karena menurut undang-undang membentuk lingkungan baru itu minimal 30 KK baru bisa membentuk RT ya. Nah, ketika kita sebenarnya yang menempati itu sudah ada 30 lebih,
saya door to door. Kalau door to door pada saat berkumpul sama warga, pada saat kerja bakti, pada saat apa gitu, saya langsung sampaikan kepada masyarakat, Pak segera bikin KTP sini, kan begitu. Tujuannya apa? Biar kakaknya mencapai quorum ya 30 kakak. Setelah mencapai 30 kakak, didirikanlah RT. Akhirnya apa? Setelah kita dapat predikat RT baru, RT 4 RW 9 Kelurahan Kauman, itu RT terakhir di Kelurahan Kauman. Masyarakat itu semakin bersemangat untuk memajukan lingkungan. Akhirnya banyak prestasi yang kita raih dari situ. Gria Kauman Asri bukan sekedar perumahan biasa. Pada tahun 2018, kami mendapatkan juara 1 Lomba Kebersihan Lingkungan. Disusul juara 1 Lomba Biopori pada tahun 2023, yang hadiahnya kami belikan kursi plastik. Bukan untuk duduk-duduk saja, tapi lebih banyak untuk berkumpul, lebih banyak tertawa. Nilai dipotong. Warga kita itu kan unik ya. Jadi dulu itu ada Pak Ruli, terus Pak Daru, Pak Daris. Mereka itu kan saya menyebutnya sebagai gila. Gila dalam dalam artian yang positif. Mereka nggak punya malu, mereka punya kreativitas, ekspresif dan sebagainya. Sehingga akhirnya dari karakteristik warga-warga kita itu ada ide untuk bagaimana kalau ini dituangkan dalam sebuah kreativitas. Kreativitas itu bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan seni di panggung-panggung Agustusan dan sebagainya. Kemudian kita upload di YouTube dan sebagainya. Ini selain hiburan juga memberikan perspektif seni dari warga kita. Gitu. Pohon-pohon pun tumbuh. Tahun 2012, bibit-bibit harapan ditanam. Mangga, jambu, rambutan, nangka. Tahun 2018, 1000 bibit lagi ditambahkan. Dan kini, jalanan paving kami tak lagi gersang, melainkan teduh oleh rindangnya dedaunan, semilir angin membawa wangi buah-buahan. Suasananya pasti semakin sejuk, semakin adem, banyak kembang-kembang, bahkan ada buah-buahan. Nah itu pas panen gitu, buah gitu ya bisa dimakan bareng-bareng. Bahkan termasuk itu pohon nangka, itu tewele juga bisa, nangkanya juga untuk kepentingan warga juga. Daripada dulu masih resang panas mentar-mentar, sekarang udah sejuk, adem gitu. Lumayan enak, sejuk. Keamanan, kami tak main-main. Pada tahun 2024, 6 titik CCTV dipasang, mengawasi setiap sudut, menjaga mimpi-mimpi yang bersemayam di dalam rumah-rumah kami. Layaknya mata-mata modern yang siap siaga 24 jam, memastikan tak ada nyamuk pun yang berani berbuat onar. Dan sebuah terop hadir sejak tahun 2019. Bukan sekedar tenda, tapi panggung bagi tawa, tangis dan kebersamaan. Tempat kami merayakan hidup dari hajatan pernikahan hingga acara 17-an. Dari debu di tahun 2009, kini Gria Kauman Asri memiliki segudang cerita dan segudang inventaris. Ini tuh milik Pak Santo, kebetulan punya lingkungan yang dia ini. Terus semua orang pinjam, kayak tuh grepek-grepek ini Pak Santo. 40 kursi, sound system yang menggelegar, mic untuk karaoke mendadak,
tabung gas dan kompor untuk arisan dadakan. Bahkan oven kue untuk para ibu-ibu yang ingin unjuk gigi. Ada las dan gerinda untuk bapak-bapak yang hobi ngetuk proyek, apar untuk antisipasi, sampai CCTV yang setia menjaga. Geria Kauman Asri bukan hanya sekumpulan bangunan. Ia adalah sebuah ekosistem, sebuah keluarga besar yang tumbuh dan beradaptasi. Dari tawa anak-anak yang berlarian di jalan paving, hingga obrolan hangat di bawah rindang pohon nangka. Setiap sudutnya menyimpan kenangan, setiap tarikan nafasnya adalah simfoni kehidupan. Nyaman, aman, indah, dan lahan yang subur untuk menanamkan benih-benih unggulan untuk masa depan bangsa ini. Ya. Memang dari bermacam-macam orang-orang yang datang itu, kita perlu membentuk satu semangat yang sama, membentuk suatu tujuan yang sama, bagaimana menciptakan suasana yang harmonis di perumahan ini. Geria Memang Kauman tidak Asri salah satu tempat yang hangat ya menurut saya untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang indah, untuk mewujudkan angan-angan kita. Mimpi mungkin bisa jadi kenyataan, dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Tempat di mana kenangan manis terukir dan masa depan direnda bersama dalam untayan asa. Inilah Geria Kauman Asri, sebuah komunitas yang tak sempurna, namun terus belajar, terus tumbuh. Dari lahan kosong yang berdebu, ia menjelma menjadi taman hati, tempat mimpi-mimpi bertumbuh, dan kebersamaan menjadi denyut nadi. Ini bukan hanya cerita tentang perumahan. Ini adalah kisah tentang kita. Kisah tentang bagaimana sebidang tanah oleh tangan dan hati manusia bisa menjadi rumah sejati.